أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وآله وذريته وصحبه والذين تبعهم الصالحين والعلماء والأولياء خصوصا القدر الجيلان وإلى روحي بقي جدا من مسؤول سفر والغربي المعلوم Bapak Ustaz Ridwan sudah membuat karya wahyi Jami'al Kubur Bina Muslimin wa Muslimat wal Mu'minin wal Mu'minat khususan fikir yang disadarkan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihi wa'afan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah merasa biasa masih diberikan hidup di dunia, masih diberikan umur, masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah dengan nyawa itu kita masih bisa bernafas, masih bisa berkumpul pada kesempatan pengajian Selasa sore ini. Ya, alhamdulillah. Insyaallah semoga apa yang kita laksanakan pada sore ini mendapatkan berkah, manfaat dan juga ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan orang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, ke para sahabatnya, ke para tabi'in, tabi'in sholihin, pemerintah ke orang sadayana, semoga orang sadayana ke golongan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore ini, mari sama-sama kita mengkaji ayat Allah yang dimana Al-Fatihah sudah kita bedah sampai dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya bukan jalan mereka yang dimurkai Allah dan juga bukan jalan mereka yang tersesat. Ketika manusia hidup di dunia, ayat tiga pilihan jalan: jalan yang lurus, jalan yang dimurkai Allah, atau jalan yang tersesat. Kalau jalan yang lurus, yaitu jalan yang dimana hati roh kita hanya menyembah, hanya memandang, hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jalan yang dimurkai adalah jalan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan Sang Pencipta, tidak percaya adanya akhirat, tidak percaya adanya alam barzah. Sedangkan jalan yang tersesat adalah jalan orang-orang yang masih menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kondisi ruhnya, hatinya masih tersesat. Itu sebagai Al-Fatihah. Ya, semua sudah dirangkum. Alhamdulillah. Ini ibu-ibu hampura telat 15 menit ya. Hampura ya Bu ya. Itu ayamnya mau masuk, mau ikut pengajian.
Hampura telat 15 menit ya. Tadi harus ke Majenang dulu nganter anak nyari baju buat karnaval. Ngomongnya dadakan ya. Jadi baru nyari tadi ya, alhamdulillah ketemu. Pada kesempatan sore ini kita akan sedikit mengenang akan perjuangan para pahlawan ya. Temanya pengajian sore ini adalah kaitannya dengan 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan. Pengajian kok sing dibahas 17-an. Ya. Agar apa? Kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di bumi Indonesia juga memahami akan pentingnya perjuangan para pahlawan kita. Besok ibu-ibu suruh upacara enggak? Oh enggak. Kirain upacara di lapangan desa apa gimana, enggak ya? Oh, Pak RT, Bu RT enggak juga? Enggak. Oh, iya, iya. Sekolah saja ya. Biasanya kan desa juga mengadakan kadang ya. Oh, iya. Ya. 17 Agustus 45 di mana Indonesia merdeka, berarti sudah yang keberapa tahun, ada yang tahu? Nah, 77 tahun merdeka. Merdeka dari apa? Dari penjajahan negara lain ya. Belanda, Jepang sudah menjajah Indonesia. Ibu-ibu ngalami dijajah Belanda? Angkat orang. Sekarang ibu-ibu sudah merasa merdeka atau belum? Lah kok bingung jawabnya? Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Indonesia bebas menata pemerintahannya, bebas menentukan arah tujuan negaranya, sudah tidak dicampuri oleh negara lain. Nah, ini kira-kira ibu-ibu kondisi hatinya gimana? Sudahkah diri kita terbebas dari penjajahan? Penjajah apa? Ini ibu-ibu ngerasa nggak dijajah apa sudah merdeka? Dirinya? Hah? Ente maksudnya ayeuna ibu-ibu teh geus ngerasa merdeka atau masih merasa dijajah? Apakah ibu-ibu sudah merdeka 100% atau belum? Dari penjajahan apa? Penjajahan hawa nafsu. Sudahkah merdeka? Belum. Apa masih berjuang? Sama. Saya dan panjenengan sama. Meskipun Indonesia sudah merdeka, tapi sampai detik ini kita masing-masing masih berjuang. Masih ada penjajahan hawa nafsu dalam diri kita. Ya. Sadar enggak kalau kita sedang dijajah? Sadar enggak? Ya. Apakah kita sudah terbebas dari penjaranya hawa nafsu, penjajahan hawa nafsu? Jawabannya belum. Kenapa belum? Karena kita masih hidup. Kalau sudah mati pasti tidak mungkin bisa dijajah. Ya, benar enggak? Maka biar kita terbebas dari penjajahan nafsu, urang sadayana kudu paeh heula baru merdeka. Geus teu kudu madang, geus teu kudu embret, geus teu kudu angon bebek, geus teu kudu ider ya. Syaratna kudu pindah alam, dari alam dunia ke alam
barzah atau akhirat. Baru kita bebas dari hawa nafsu. Nah, ternyata alam barzah dan alam akhirat itu sudah bisa kita masuki ti ayena, meskipun orang sadayana masih hirup di dunia. Nah, kudunya hok carana. Kumaha carana biar orang bisa merasakan barzah, merasakan alam siratal mustaqim, merasakan alam padang mahsyar, merasakan alam surga atau neraka, ya. Itu ayat carana meskipun ayena masih hidup di dunia. Ibu-ibu, kalau sekarang masih dijajah hawa nafsu, berarti tandanya masih hirup. Berarti kudu mati heula. Mati yang dimaksud bukan matinya harus bunuh diri, harus minum racun, tidak. Ya. Tetapi harus berusaha mematikan segala cinta dunia. Nah, itu caranya. Cinta dunia itu bukan berarti nggak boleh kita kerja dan sebagainya, enggak. Tetapi hati jangan pernah mengakui kita memiliki dunia. Ketika Allah memanggil, Allah mendatangkan nikmat berupa harta dunia, ya, yang melimpah. Itu kira-kira dalam hati itu harta kita apa hartanya Allah? Hah? Hartanya Allah. Kalau itu harta Allah, ketika Allah meminta sedekah, meminta zakat, meminta infak, kira-kira awal ente? Awal ente? Zakat mah letik, 2,5% tuh letik loh bu. 1 juta bijilnya cuman 20.000, ya. Iya 20.000. Boga duit 1 juta dibijilkan 20.000. Hati-hati dengan zakat, ulah jeng main-main ya. Angot ibu-ibu geus nyaho hukumna. Lamun can nyaho sejen. Tetapi karena udah nyaho, ingat 2,5% eta kudu dibijilkan jeng zakat. Lamun bapak-bapak embret 100.000 berarti 2.500 kudu dihitung sebagai zakat. Meskipun ayat nisabna eta kalau nggak salah sekitar 4 juta atau berapa kalau disetarakan dengan emas ya, saya lupa hitungannya. Tapi kalau kita orang yang beriman nggak usah nunggu nisab, menang duit sabaraha wae ge dibijilkan 2,5%. Jeng naon pembersihan, karena 2,5% eta adalah haknya fakir miskin. 2,5% tidak cukup, juga harus dikeluarkan sedekahnya. Ya, 2,5% itu baru zakat, belum sedekah. Sedekah itu berapa? Bebas, mau 10%, mau 1%, mau 5% nggak apa-apa, bebas, tidak ada aturan. Nah, itu namanya sedekah. Niatnya sedekah. Kalau untuk masjid, untuk pembangunan jalan, balai kampung itu namanya infak. Ya. Infak itu untuk kepentingan umum. Kalau zakat sama sedekah untuk manusia. Ya, untuk manusia. Siapa? Kalau zakat itu ada 8 golongan asnaf. Kalau sedekah bebas, mau sedekah ke tetangganya, saudaranya, mau ke orang kaya, mau orang miskin, bebas. Sedekah itu bebas. Tetapi utamakan yang lebih membutuhkan. Maka ibu-ibu sih kira-kira tiap hari nampak duit ente?
Bapak nasi ayah nu mesti napa duit tiap hari ente apa setiap naon? Oh, gitu ya. Berarti nggak mesti tiap hari ya. Tergantung embretnya ya. Embret. Kalau embretnya atau lagi memiliki harta yang banyak, ya tolong disyukuri ya Bu ya. Karena apa? Mohon maaf, ini yang saya alami sendiri gitu ya. Yang namanya harta itu paling banyak membawa musibah. Dosa terhadap harta itu paling banyak membawa musibah. Dosa terhadap harta dan dosa terhadap manusia. Nih, dua ini nih. Paling banyak membawa musibah. Karena apa? Dosa terhadap harta, contoh orang bohong untuk bijilkan zakat, untuk bijilkan sodako. Engke ku Allah diganti berupa sakit, sehingga kita mengeluarkan obat, biaya ke dokter ya. Itu sebenarnya pembersihan secara paksa. Ya. Pembersihan secara paksa. Mungkin ayat nupoho. Nah, sebelum etak terjadi, maka orang bijilkan heula, ya. Bijilkan heula, sodakohna. Sebenarnya setiap nampak duit, alus nade langsung berbagi, cek sudah nanti gitu. Nampak duit, lamun arek dikumpulkan sebulan sekali kajen, ya. Berbagi ke saudaranya, tetangga, terutama nu fakir miskin. Nah, ibu-ibu nyaho bedana fakir miskin. Kalau fakir itu tidak memiliki pekerja, ya. Fakir itu jelas nggak memiliki pekerjaan. Jadi dia mungkin karena sudah tua renta, karena fisiknya mungkin terbatas, fisiknya cacat atau bagaimana. Yang ketiga mungkin karena dia punya sakit. Nah, sehingga dia tidak bisa bekerja. Itu namanya fakir. Kalau udah fakir itu pasti miskin ya. Kalau miskin itu bisa gawe, bisa embret, bisa jualan, bisa dagang, tetapi kurang jeng madang, jeng kebutuhan pokok itu masih kurang. Jeng kebutuhan pokok aja itu masih kurang. Ya. Ibaratnya Allah nu dijagakan. Itu namanya miskin ya. Itu Bu. Jadi saya sampaikan rahasia hidup ya. Allah itu nyuruh kita sedekah zakat itu karena untuk membersihkan harta kita ya. Untuk membersihkan hati kita dari cinta dunia. Kalau Allah membersihkan harta kita secara paksa, kalau orang kayak nupoho biasanya diwujudkan dengan sakit, dengan musibah dan lain sebagainya yang akhirnya kita keluar uang. Tetapi kalau kita diberikan seperti ini justru terima kasih sama Allah. Berarti orang masih diingatkan, masih disayang Gusti Allah. Ya. Dengan adanya musibah, sakit dan sebagainya itu berarti Allah sayang terhadap kita. Kenapa? Oh, berarti nu poho-poho eta geus diampuni, geus dibereskan ku Allah di dunia. Lah kalau belandang ning alam barzah, belandang di akhirat abadi Pak, siksaannya berkali-kali lipat. Wah. Jadi justru malah bersyukur. Ya. Kalau orang sadayana ditegur ku Allah, disayang ku Allah, berarti masih diaku sebagai kekasihnya Gusti Allah. Nah, maka ayo sebagai umat Islam ulah sampai ya, contoh dapat gaji sebulan sabaraha. Nah, dihitung 2,5%. Nah, contoh gaji katakanlah 4 juta, 2,5%-nya berarti 100.000. Ente kudu merek ke jenuk jalma ente 100.000 eta diberek ke fakir miskin paling deket ke urang. Nges, sok. Diperhatikan 2,5% yang 4 juta kan tadi 100.000 ya. 100.000 ini berikan setiap bulan dari gaji kita. Kalau bapaknya pegawai ya, semisal atau ibunya pegawai
2,5% ini 100.000 ini berek ke 1 jalma wae ya. Di sepang deket nak orang yang kira-kira fakir miskin atau sangat membutuhkan, rutin setiap bulan. Nah, itu insya Allah membawa keberkahan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Kok nanti ayak panggilan infak masjid ya ikut, ayak panggilan naon wae ikut. Nah, dengan catatan sesuai kemampuan. Tidak ada paksaan, Bu. Kok bapak naker eueuh ya ulah dipaksakeun. Kok bapak naker saeutik rezekina jeung hidup ge geus cukup ya ulah berarti ulah bijilkeun. Karena untuk hidup saja sudah pas-pasan. Kembali dengan momentum 17 Agustus ya. Ayo orang sadayana sing bisa terbebas dari penjajahan hawa. Sekarang tak tes. Nafsu itu aya sabaraha? Aya nu inget. Katanya hayang bebas dari penjajah hawa nafsu, berarti kudunya hok musuh orang lin, kudunya hok sapanu jajah lin, bentukna naon wae lin. Jal, nafsu itu naon wae? Sering saya sampaikan, hiji nafsu yang dilambangkan dengan paru. Ingat? Ingat enggak? Ingat enggak? Coba ingat, guys. Ini nek minggu depan tak tanya bisa jawab, nanti dapat hadiah. 1, nafsu paru-paru. Diingat-ingat ya. Nafsu paru-paru. Nafsu yang dilambangkan dengan paru-paru. Itu wujudnya apa? Bededek. Bededek itu naon? Jengkel. Ya. Naon deui? Hah? Karenyeng. Naon deui? Sewot. Naon deui? Marah-marah ke suami ke anak. Naon deui? Dendam. Dendam itu melihat orang lain mendolimi kita ayakna dendam wae gitu ya. Sewot. Sewot yang keterusan itu namanya dendam. Naon wae itu akhirnya sewot terus ya karena sudah dendam. Naon deui paru-paru? Paru-paru itu berdedek, Bu. Sewot, marah, sebel, dendam, emosi, naon eta? Naon deui? Sing kaitannya dengan amarah. Ya. Ayo, inget-inget ya. Sing kaitannya berdedek ya. Pokoknya rasanya badan itu berdedek gitu loh, jengkel ya. Itu musuh kita, penjajah kita. Ya. Jadi nek orang yang sudah ahli marifat, panjenengan yang insya Allah tergolongkan, terdaftar menjadi orang yang ahli makrifat, itu kudu menghindari yang namanya berdedek, emosi, jengkel, sewot, sebel, marah. Ya. Mohon maaf Bu, saya itu nek mau pengajian gini, itu kalau ada setitik aja jengkel ke anak sama istri, itu saya nggak jadi pengajian. Tenan beneran. Karena apa? Karena berarti saya sendiri masih belum bisa membersihkan hati. Kalau saya belum bisa membersihkan hati, kok saya ngajarin orang lain. Jadi saya kalau ada masalah sewot sedikit harus tak beresin dulu. Harus diberesin dulu. Ulah langsung ke dia. Di imah sak beresin dulu, saya minta maaf ya, istri saya memaafkan, legowo, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang ahli makrifat seperti panjenengan, kita semua yang sudah tersentuh ahli makrifat, itu marah, emosi itu muncul tetapi cepat kembali sadar. Bedanya itu Bu ya. Cepat kembali sadar. Beda kalau panjenengan belum tersentuh ilmu ini. Kalau sewot ya diantep baik ya. Di sewot itu diantep baik. Dikiranya cicing jeung salaki eta dikirana geus selesai masalah.
Padahal nyicingken salaki tak lain menyelesaikan masalah, justru menambah penyakit di dalam ayeuna kelihatannya diem nggak rame, tetapi sukan-sukan makin parah ini penyakit hati, Bu. Sewotna kesalaki dan sebagainya semakin parah. Nah, makanya bagi panjenengan yang sudah belajar ilmu ini, cepet-cepet segera tobat sadar, itu bedanya. Cepet diberi sadar. Ya. Contoh kayak saya, dulu kejadian waktu anak saya ulang tahun ya, yang sini mau pengajian, kok saya sempat masalah dengan istri saya, itu harus tak bereskan dulu. Saya nggak mungkin pengajian ya, nggak mungkin. Loh, bagaimana saya pengajian mau hati saya bermasalah ya? Itu. Nah, sehingga saya harus membereskan dulu di rumah. Kalau sudah minta maaf, dibereskan, barulah saya berangkat pengajian. Pernah, Bu, saya cerita ini ya. Mau pengajian di Tembong. Waktu itu saya cuman gara-gara istri saya mau berangkat ya. Istri tak minta nutup pintu. Ya. Nafsu mengatakan saya harus segera berangkat, istri nutup pintunya masih tanggung. Nah, nafsu saya muncul, sewot ya. Sewot. Tetapi saya maksain berangkat. Nyampe si Irun ya. Hati saya nggak tenang, Bu. Akhirnya logika mengatakan saya sudah telat, harus berangkat. Sisi lain saya harus menyelesaikan masalah. Akhirnya saya bablas wae, tidak terselesaikan. Saya langsung bablas, nyelonong ya. Sampai si Irun saya nggak tenang. Akhirnya saya putar balik. Putar balik harus menyelesaikan dulu. Ya, saya berpikir lah ini kalau nggak selesaikan bagaimana saya bisa ke Tembong gitu kan? Ya, itulah, Bu. Jadi kondisi hati kita harus dalam keadaan bersih, terbebas dari penjajahan hawa nafsu. Nah, ingat ya, Bu ya. Yang pertama adalah nafsu paru. Berarti kumaha? Lamun muncul marah sewot itu wajar, manusiawi. Tetapi bedanya cuman segera kembali ke jalan Gusti Allah, kembali sadar, kembali istighfar, cepet-cepet minta maaf. Ya. Minta maaf itu bukan bagaimana siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Siapa yang hayang selamat. Coba ingat-ingat kata-kata saya. Minta maaf baik ke salaki, ke anak, ke saudara, itu bukan bagaimana siapa yang salah, bukan rebut siapa yang salah, rebut yang benar, yang minta maaf, tidak. Siapa yang hayang selamat wis gitu. Nek pengen selamat minta maaf dulu. Ya, karena kalau nggak minta maaf dulu tersiksa, hatinya tersiksa terus berhari-hari, berarti dia dalam keadaan tidak selamat, tersiksa terus ya. Nah, itu ya, Bu ya. Nah, kemarin kehujanan ini saya rotok flu lagi ya. Tadi saya nggak masuk ya, saya istirahat dan flu-nya rotok sembuh. Maka, Bu, yang pertama nafsu paru naon? Sok dari Bu RT hiji. Bu RT. Nah, hiji nafsu paru naon? Sing mededek ya, sewot. Terus Bu Via. Naon contohna? Dendam. Bu Dayat. Mededek. Bu Anang. Jengkel. Bu Sade. Pohok. Bu Kusni. Naon contohna? Ngambek. Terus indeng sade. Mutung. Nah, haru apa eta sejenis eta. Terus busaha deui sampingna indeng. Sok. Marah kan? Emosi. Nah, itu namanya nafsu paru, Pak. Intinya tensinya semakin tinggi. Itu intinya. Ya. Nek nafsu itu dibiarkan terus-menerus, itu dampaknya ke fisik, hati-hati. Karena apa? Menyebabkan tensinya tinggi. Nek tensi tinggi sumber segala penyakit. Ya.
Sumber segala penyakit. Nah, yang kedua, nafsu yang dilambangkan dengan lambung atau perut. Itu kaitannya dengan keduniaan. Contoh harta, tahta, wanita itu. Gila jabatan, gila hormat, gila wanita, serakah, pelit, medit. Pokoknya kaitannya dengan harta, tahta, wanita. Itu namanya nafsu perut. Meler ini. Perut apa tadi? Harta, tahta, wanita. Nek harta berarti ya pelit, medit, sombong, rakus, terus kikil mah enak. Kikil mah enak. Merasa memiliki harta, merasa memiliki jabatan, ya, semenang-menang dengan jabatannya, tidak adil dengan jabatannya. Nah, itulah ya, termasuk nafsu perut. Yang ketiga, nafsu otak. Nah, ibu-ibu nafsu otak apa? Merasa paling masih dijajah, masa paling pinter masih. Yang paling angel tuh gini Bu, ketika engkau berpikir masih merasa itu engkau yang berpikir. Seharusnya yang berpikir itu Gusti. Wah, itu angel. Nek pas mikir itu seolah-olah kita yang mikir toh. Padahal yang mikirkan itu ya aslinya Gusti. Karena kita mikir terus-terusan, akhirnya kepalanya puyeng karena merasa dirinya yang memikir. Tetapi jika engkau los, yang mikir ini Gusti Allah, tidak akan menjadi puyeng. Mikir puyeng itu karena kita merasa mikir. Seharusnya diakui sing mikir iki Gusti Allah. Merasa paling bener, merasa paling pinter, merasa paling hebat, merasa paling alim, sukane ngaku goreng jalma, sukane hibah, sukane ngerendahkan jalma, sukane merasa paling berpahala, merasa paling surga, merasa paling soleh. Wes itu jajahan, penjajahnya hawa nafsu. Masih ayak dijajah gitu masih jenuk harwa bejeng kurang. Wes itu Bu. Kenapa itu dinamakan nafsu? Karena itu merupakan syirik yang sangat besar. Sebelum saya datang ke sini ke masjid, itu ngesti imah kudu mengenalkan heula. Tak bereknya hok kuncina. Dari rumah saya harus sudah mengenalkan diri. Ya. Mengenalkan diri bagaimana? Oh, saya ini niat nge-WA erek pengajian, ini pun yang meniatkan Gusti Allah. Nanti pun ketika saya berangkat pengajian, sing berangkatkan Gusti Allah. Nanti ketika ngomong di pengajian nggak tahu mau ngomong apa, itu sing ngomongkan juga Gusti Allah. Nah itu. Kalau nggak gitu, beda dengan gini. Saya nge-WA ini karena saya bisa mengisi pengajian. Berarti sudah nafsu ya. Saya berangkat pengajian nih loh. Aku yang orang yang paling alim, orang yang paling berilmu di daerah sini. Nah, berarti saya sudah dijajah oleh hawa nafsu. Nyampe sini saya harus dihormati ku ibu-ibu. Ya, kudu disalamin dan sebagainya. Itu berarti sudah nafsu. Nyampe sini orang teh ngomong kuduna didengekkan ku ibu-ibu, itu pun juga nafsu. Kudune ngomong didengekkan kajen. Sing dengekkan ya Allah, sing dengekkan juga Gusti Allah. Sing arep dengekkan ya syukur, sing ora dengekkan erek ngobrol wae ya kajen tenana. Tidak boleh ayak sewot. Lah kalau orang gak gitu masih sewot, berarti itu orang masih dijajah hawa nafsu. Ya, itu Bu. Bedana gitu.
Aduh, mampet hidungnya ini. Nah, itulah Bu. Sehingga ayo yang pertama tak ulangi lagi ben apal ini ya. Kenapa harus hafal? Karena ini adalah penjajahnya kita. Bagaimana kita akan mengusir penjajah ini dari diri kita kalau kita tidak kenal siapa penjajah nuhiji nafsu paru. Nah, naon hiji? Sewot, marah, jengkel, mutung, marah, dendam, terus ngambek. Nah, ngambek nggak boleh. Ya, nelangsa, ya, nelangsa ongko. Ibu-ibu kan so nelangsanya. Nelangsa, ya, kita nelangsa. Aduh, budak. Nakal-nakal teuing ya, bandel-bandel teuing. Padahal orang tuanya nggak ada yang nakal gitu. Ulah nelangsa Bu. Budak nakal ayeuna sukan gedena jadi ahli makrifat bisa jadi. Jangan menjadi patokan, jangan sedih ya. Karena apa? Sekarang bager sukan jadi perampok bisa ya. Tidak patokan ya. Jangan bersedih hati kalau sekarang anaknya nuakal bandel, gedenya jadi wong sukses, jadi pengusaha besar, jadi ahli makrifat, jadi ahli ibadah. Itu semua rahasianya Gusti. Nakalnya ayeuna itu ujian. Solehnya pun juga ujian. Podo bae, enggak ada yang beda. Nakal ya soleh, nakal ya ujian, soleh ya ujian. Kita bisa melihat Allahnya atau tidak. Anak pinter ya ujian, anak bodoh ya ujian, podo wae. Enggak ada bedanya, ya. Tidak ada jaminan nanti gedenya jadi apa. Yang penting apa? Kuncinya sebagai orang tua, hati kita harus tetap makrifat Gusti Allah. Itu kuncinya. Jadi anak nakal kayak ngapapun, hati tetap tidak tersiksa. Karena apa? Sing nakal ke anak yaiku Gusti Allah. Gitu. Pertama paru-paru diapal-apal nggih. Sing kedua, nafsu perut. Nah, perut apa? Harta, tahta, wanita. Kegilaan dengan tiga ini. Nek harta berarti ya pelit, medit, kikir, bakhil, rakus, sombong, riak, pamer ya. Nek harta pangkat berarti dia gila jabatan, tidak amanah dan sebagainya. Nek wanita berarti nyenengi, nafsu terhadap lain jenis, apalagi di luar pasangan sah ya. Itu namanya gila terhadap wanita. Nek ibu-ibu berarti gila terhadap laki. Nah, hati-hati. Punya rasa ser gitu terhadap naon ya. Ronggeng misalnya. Itu juga termasuk nafsu perut. Ibu-ibu buka ser terhadap tukang suling misal itu yang nafsu perut ya. Anggap tukang kendang, kendangnya hebat lah kalau di padahal sudah memiliki pasangan yang sah. Hati-hati, ser sudah nggak boleh ya Bu ya. Mendekati buah kuldi aja itu tidak boleh. Nah, deket biasanya jadi pengen. Nah, makanya nek ra pengen seneng karo penyanyi dangdut ya aja deket-deket dengan penyanyi dangdut. Karena apa? Nanti sesuai pengen gerak. Ya, sesuai pengen ya. Itu Bu. Harta, tahta, wanita, itulah nafsu yang menjajah kita semua. Harta suruh sedekah poho lewat, suruh infak poho lewat, suruh zakat poho lewat. Nah, hati-hati. Jangan dikira azabnya Gusti Allah itu tidak ada, jangan dikira. Aman ya. Menang duit 10 juta, 20 juta aman ya, tapi bijikan 2,5%. Padahal 2,5% 10 juta cuma berapa? 10 juta dikurangi 250.000 masih ayak, masih jendekene. 250.000 dibagi jalma 5 wae. 50.000 dibijilkan ke fakir miskin, ibu-ibu.
janda ya, yang anak yatim piatu itu sekitar kita. Nah, 50.000 kali 5, lamun menang duit 10 juta. Adol warisan, adol tanah ya. Nek adol tanah itu lebih mahal 10%. 10%, 5% ya. 5%, 2 kali lipatnya. Cara adol tanah 100 juta, 5%-nya berarti 5 juta. Dapat duit 100 juta kurang 5 juta. Lamun jalma yang masih terjajah hawa berupa nafsu nanti Bu, itu kalau ayat nupoho itu akan diwujudkan oleh Allah. Lamun Allah cinta loh terhadap kita loh, akan diwujudkan dengan sakit musibah. Itu tanda nih Allah cinta terhadap kita, malah justru seneng. Kenapa? Oh, dengan pohoknya orang iya diingatkan masih di dunia. Dengan kita diberikan sakit musibah berarti Allah cinta, tanda sebagai kekasihnya Allah. Sehingga apa? Tidak ingin kekasihnya ini disiksa di neraka. Nek di neraka sakitnya berjuta-juta lipat dengan sakit yang diberikan di dunia. Sakit naon? Pilek. Pilek we. Itu lamun di neraka rasanya itu berjuta-juta. Maka mending dikasih pilek di dunia daripada pilek di neraka. Bersyukurnya di situ. Dikasih asam urat di dunia lebih baik daripada dikasih asam urat di neraka. Tanda cintanya Allah ya. Sehingga apa? Sudah beres. Kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi arane jalma mungkin nyiin dosa deui, diresikan deui ku Allah, dijieun dosa deui, diresikan deui ku Allah. Asline Allah itu tukang sapu-sapu, membersihkan apa? Kekotorannya oleh manusia. Kenapa Allah membersihkan? Karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa kita. Ya. Itu Bu. Maka Bu, jangan sedih, jangan khawatir, jangan nelangsa jika ada ujian berupa sakit, berupa musibah yang lain. Karena itu wujud cintane Gusti. Nek Gusti Allah enggak cinta, jung diperek harta setiap bulan 10 juta. Entek dibijilkan zakat infak sedekahna. Entek diberek sakit, entek diberek musibah, sehat terus sampai paehna. Ya, entek diinget-ingetkan acan ku Gusti, akhirnya semakin lalai terhadap Allah. Ya enggak? Kalau diberek sakit jadi ingat, duh Gusti mungkin ayak kamar ini luput. Maneh mah sadar-sadar ku aing. 2,5% dibijilkan geusnya oh tetep bae bandel cek Allah teh gitu. Untung aing mah Maha Penyayang. Ngomong kayak gini nggak apa-apa ya, wong Allah yang ngomong kan, ya nggak apa-apa. Gusti Allah mah bebas ya. Itu Bu. Jadi Allah itu saking apa ya, saking sayangnya sebenarnya kepada kita semua. Sayang banget. Cuman kita yang nggak sadar. Jenuknya ngeluh, jenuknya protes ya. Ya. Karena apa? Kita masih terjajah oleh penjajahnya hawa. Nah. Ini kompak. Itu ya. Yang ketiga nafsu otak. Apa wujudnya? Nek otak itu kan berarti berpikir, merasa paling berilmu, paling pinter, paling alim, paling soleh, paling hebat, ingin dihormati, ingin dihargai. Aing mah ulama, lamun kondangan kudu ditempatkan di tempat paling hebat. Lain nyokot sorangan tetapi datang sorangan. Itu aing ulama. Lamun tok gitu aing sewot, meskipun teu kadelek sewot, tetapi dalam hati nang gedumel. Ulama tingkat nasional kondangan ke Bu RT ternyata suruh nyokot sorangan. Masya Allah. Masih bisa bawa-bawa masa Allah loh. Nggak usah heran Bu. Kelihatannya luarnya alim, dalamnya masih jauh dari Gusti Allah. Kalau tidak tersentuh ilmu hakikat ma'rifat menuju Gusti Allah. Tuh, sungguh rugi Bu.
Maka yang keempat yaitu nafsu yang dilambangkan dengan hati. Apa hati? Ingin berbuat baik ya, ingin ibadah, ingin pengajian, ingin sedekah, ingin infak, ingin puasa, ingin naik haji, ingin umroh. Nah, ibu-ibu kalau yang punya duit lebih silahkan umroh ya, nggak apa-apa. Kalau yang belum punya ya nabung kayak saya, nabung tapi habis-habis terus. Niat nabung kepake, niat nabung kepake. Akhirnya apa? Berarti belum diridhoi. Suruh bermanfaat dulu ya. Kalau kita belum bisa bermanfaat untuk umat, jangan sombong ke umroh. Kenapa? Karena umrohnya nanti tidak mungkin ketemu Gusti Allah. Pasti cuma piknik, jalan-jalan dan mencari titel haji. Karena apa? Karena untuk umat sekitar aja belum bisa bermanfaat, belum bisa bijilkan sedekahnya, infaknya, hartanya. Sekitar kita aja kelaparan, kok kita malah sombong ke umroh. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Itu namanya nafsu yang berbalut ibadah ya. Maka sebelum ke sana bermanfaatlah dulu untuk sekitar biar barokah ya. Sekitar kita aja erek makan we hesek ya. Erek jeng beli minyak ya hesek. Erek jeng naon beli beras ke hesek ya. Tetapi tidak sadar ya. Kita malah egois ke umroh. Itu nanti di sana tidak mungkin ketemu Gusti Allah. Ingat Bu, sempurnakan dulu syahadat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Berarti membersihkan semua Tuhan selain Gusti. Lamun Tuhan iki masih jenuk, berani-berani umroh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai utusan Allah, sebagai panutan kita. Syahadat bener baru dikatakan sholatnya sholatnya pun juga jangan cuma sholat denggak-dengkluk, tetapi juga sholat batin. Sholat wis bener baru dikatakan puasanya puasanya belum bener, jangan berani-berani. Baru dikatakan kalau puasanya udah bener baru zakatnya Lah ini zakat infak sedekahnya orang bener meloncat ke nomor 5, pergi ke tanah Nah, akhirnya apa? Tidak barokah. Ya. Tidak akan membawa hati yang lebih baik, tidak akan. Ya. Biasanya datangnya malah semakin sombong, semakin riak, pamer dan sebagainya. Karena apa? Kesana itu untuk menunjukkan strata sosial, ya. Strata sosial. Maka ini dibenerin dulu. Syahadatnya bener, sholatnya bener, puasanya bener, zakatnya wis bener ya, wis rutin ya. Sekitar kita sudah disantuni secara rutin ya, karena banyak ya saudara kita yang masih sangat membutuhkan ya. Dia harus berobat tiap bulan, harus ke dokter, harus cari makan dan sebagainya, sedangkan dia tidak memiliki penghasilan. Itu harus kita perhatikan. Baru kita melangkah menuju umroh atau haji. Yang sejatinya itu adalah perjumpaan kita dengan Allah. Ya. Nggak mungkin kita bisa haji yang mabrur manakala itu saja belum kita perbaiki. Bukan saya melarang, mau nyelonong silahkan gitu loh. Cuma nanti apa? Tidak akan seperti yang diridhoi oleh Gusti Allah. Ya. Sunan Kalijogo itu sampai sekarang belum pernah pergi ke Mekah naik haji. Kenapa? Setiap mau keluar sama gurunya dilarang. Lah kamu kalau keluar, kan kalau zaman dulu kan bisa sampai 3 bulan Bu. Suwe, naik perahu ya. Lah kalau Sunan Kalijogo 3 bulan meninggalkan umatnya, mau jadi apa umatnya ya? Ada yang kelaparan, ada yang masih butuh didikan agama, sehingga dia mau berangkat ditahan sama gurunya ke Sunan Kalijogo, sehingga dia sampai tidak sempat wafatnya pergi haji ya. Sampai pergi haji tidak sempat. Nggih, monggo hormati tamu lebih utama ya.
Karena akhlak terhadap orang lain itu nomor satu, Bu, daripada ngaji ini kan syariat, Bu, ya. Kalau ada tamu itu merupakan bentuk akhlak. Wajib mengutamakan tamu terlebih dahulu daripada kepentingan diri sendiri, yaitu ngaji. Nggak salah, betul itu. Maka nih kuncinya, akhlak itu nomor satu di atas segalanya dibanding dengan syariat. Wong ibarat jenengan puasa sunnah, ya. Puasa sunnah loh, ya. Puasa Senin Kamis, ya. Tetapi jenengan diajak bertamu, ya, tanpa sengaja diajak bertamu. Ketika bertamu disuguhin makanan lontong opor, tanpa ngomong tuan tamunya bawa lontong opor. Itu secara akhlak, nek saya loh ya, lebih baik membatalkan puasa. Bukan atas dasar nafsu pengen makan lontongnya, enggak. Wah, kebetulan ini pas kencet puasa tak batalkan wae. Lain gitu caranya. Tetapi dalam rangka menghormati tuan rumah. Kalau nggak gitu nanti tuan rumah kecewa, kasihan, ya. Itu namanya akhlak. Capek-capek jienkeun, ya. Untuk dimakan. Itu tetap beda. Karena tuan rumah itu seneng nek dimakan langsung di hadapannya. Itu lebih menyenangkan hati. Jadi akhlak itu di atas segala nek saya, ya. Tetapi ingat, jangan kebawa nafsu lontongnya loh, ya. Itu kuncinya. Nek kebawa nafsu lontongnya percuma. Ya. Akhlaknya adalah dalam rangka menghormati, menyenangkan hati tuan rumah. Contoh deh, orang ke sholat asar katakanlah, tiba-tiba ayak nu ketok-ketok itu kan maksimal 3 kali, ya. Sebagai tamu, ketok-ketok itu cukup maksimal 3 kali. Nek 3 kali nggak dibuka, nggak boleh dilanjut, harus pulang, ya. Kalau ayak pesan penting, pesan ke tetangga, ya. Namun ayak pesan yang penting, jangan ketok-ketok lebih dari 3 kali, itu adabnya, ya. Kalau lebih 3 kali itu nggak sopan, ya. Lah itu mah gus biasa di rumah, nah iya. Anak kesorangan yang tenan naon itu kan. Itu karena sudah terbiasa, ya, nggak masalah. Tapi kalau semisal budaya di rumah saya, ya, langsung ngomong kan aneh gitu kan. Maksimal 3 kali. Kalau nggak dijawab atau nggak kedengaran, ya sudah pulang. Kalau ada pesan penting, titipkan ke tetangga. Itu caranya. Nah, pas lagi sholat ada ketok-ketok 3 kali, ya, 2 kali, tapi dia nggak sabar. Nek saya itu kalau masih awal itu dibatalkan dulu sholatnya. Tapi kalau sudah tanggung tinggal tahiyat akhir ya diselesaikan. Karena apa? Menghormati tamu itu akhlak di atas syariat. Nah itu. Contoh, ibu-ibu ini jadwalnya pengajian, ya. Tetapi di rumah ada ibu yang sedang sakit. Milih pengajian apa ngerawat ibu? Yang rawat ibu itu karena apa? Akhlak di atas syariat. Itu kuncinya. Akhlak itu nomor 1. Ya Bu, ya. Contoh Bu Imam barusan ada tamu, itu akhlak harus diutamakan. Menemui tamu terlebih dahulu, ya. Syariat ngaji itu harus tinggalkan, ya. Itu kunci hidup, ya. Akhlak nomor 1. Nah, itu Bu, karena sudah jam 5:04, kesimpulannya kita harus di tanggal 17 Agustus tahun 2022 ini jangan seperti Agustus yang sebelumnya. Mulai detik ini kita harus sadar bahwa kita sedang selalu dijajah oleh hawa nafsu. Maka ayo berjuang terus, ya. Berjuang terus. Ketika nafsu datang segera sadar. Nafsu datang sadar. Nafsu datang sadar itu kuncinya. Lekas sadar. Itu kuncinya.
Kalau nafsu terhadap amarah ya berarti minta maaf, istighfar ya kan? Kalau nafsu terhadap masa paling benar berarti istighfar, kembalikan ke Allah. Kalau merasa harta, cinta harta dan sebagainya ya ditunaikan ya. Kalau pengen dibersihkan paksa ke Allah ya nunggu sakit ya. Nunggu musibah. Enggak apa-apa. Enggak usah dipicilkan tapi nunggu Allah sing membersihkan. Nek Allah sayang, kalau enggak sayang dijor kelawar, Bu. Dijor kelawar bener. Semakin apa dosanya semakin numpuk. Disiksanya di alam barzah luwih sakit, disiksanya di alam neraka jauh lebih sakit. Lamun teh hayang gitu yo ayo dipicilkan heula. Nggak segitu ya Bu ya. Itu 17 Agustus mari kita canangkan kemerdekaan dalam hati kita. Kemerdekaannya ruh yang tidak lagi terjajah oleh hawa nafsu. Itu Bu apa yang dapat kami sampaikan ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang untuk Al-Fatihah sudah kita tuntaskan. Selamat ibu-ibu sudah mendapatkan gambaran tentang Fatihah. Silahkan diamalkan. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita masuk ke Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Aminnya hawa setik-setiknya. Ulah disepelekan tambah ayat pendek ya. Mas Vicky lamun sholat bisa nak kul wallah. Halin. Iya kan? Mas Vicky kan lamun ayat apa? Rakaat terakhir mesti kul wallah, enggak pernah enggak. Enggak pernah enggak, mesti kul Allah, enggak pernah enggak. Karena itu termasuk amalan istiqomah saya, Bu. Ya, di sisi lain jane memang orang hafal. Tetapi amalan istiqomah saya untuk apa? Meneguhkan Allah itu yang Ahad, Allah itu yang Esa. Sebenarnya itu. Karena apa? Sambil membaca, saya sambil memahami apa yang saya baca, sambil saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang dasarnya enggak hafal banyak surat memang. Jadi bisanya ya minggur idza jaa sama kulhu Allah. Enggak usah heran. Itu memang apa Bu? Hanjakal Bu. Ya, hanjakal bareto untuk mesantren. Padahal sama bapak ibu sudah disuruh mesantren di Termas, pondok Termas di Pacitan. Itu pondok tertua, bahkan lebih tua dari pondok apa itu yang Tebu Ireng, lebih tua. Ya, lebih tua. Jadi hanjakal itu kakara ayena. Maka ibu-ibu yang punya anak ya, tolong diarahkan dari kecil, didoktrin ya, diarahkan untuk sing bisa pesantren. Entek kudu jauh, entek kudu larang, entek kudu apik, sing penting pesantren. Erek di Majenang atau di mana, yang sederhana pun enggak apa-apa. Yang penting pesantren. Wong harua baik ya. Alhamdulillah ya. Maka bagi yang sudah putranya sudah pesantren, kita kasih selamat, kita support sebagai contoh ya, agar kita anak kita ayo sing diteruskan pesantren. Ya. Kalau enggak pesantren minimal pendidikan agama itu tidak tertinggal, contoh MTS, MAN atau sekolah universitas yang ada pendidikan Islamnya, minimal itu. Kalau dia takut pesantren. Ayo, itu aja ya Bu ya. Mari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah.